Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Let's study again with me, Anino Saheri. And now we are going to talk about reading comprehension in TOEFL test. Kita akan membahas mengenai reading lagi ya teman-teman. Di sini kalian akan memperoleh latihan atau soal-soal yang terkait dengan reading comprehension. Saya akan menjelaskan atau memberikan clue or tips or strategies to answer. Nah, kemudian kalian silakan jawab pertanyaan dari soal yang diberikan. Insya Allah saya akan memberikan tips untuk per soalnya. Begitu ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui lagi bahwa di reading comprehension ini soalnya adalah multiple choice test. Jadi kalian diminta untuk memilih A, B, C, or D for the correct answer, untuk jawaban yang benar, begitu ya. Waktu yang diberikan adalah 55 menit untuk 50 soal. Tapi untuk kali ini saya tidak memberikan 50 soal, melainkan hanya beberapa saja untuk menerangkan beberapa tips yang bisa teman-teman pelajari dan juga praktekkan langsung. Oke, let's start. Kita akan mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 9. Di sini teman-teman, biasanya di soal reading comprehension untuk satu teksnya itu untuk beberapa pertanyaan. Nah, di situ di atasnya biasanya ada tulisan. Di atas itu ada questions 1 to 9. Jadi teks yang ini itu digunakan untuk beberapa pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. And then untuk yang nomor 1, silakan langsung dijawab ya. Nomor 1, the question in the main point of this passage is that blank blank blank. Kalau ada pertanyaan the main point, main idea, kemudian title, the best title, what is the text about, mainly discuss, itu cara menjawabnya bukan kita baca dari awal sampai akhir, melainkan cukup kita baca kalimat awal dari setiap paragrafnya. Jadi kata-kata yang sering muncul itulah jawabannya. Sekarang silakan teman-teman lihat kalimat pertama dari masing-masing paragrafnya. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian to answer number 2, untuk menjawab nomor 2, the word widely in line 2 could most easily be replaced by. Jadi biasanya teman-teman di teks reading comprehension di pinggir sebelah kirinya itu ada tulisan line 5, line 10, line 15, line 20. Jadi per 5 baris. Karena ini teksnya pendek, jadi hanya ada line 5. Kalau ada soal seperti soal nomor 2, jadi kita langsung mata kita ke baris kedua. Lihat baris kedua. Nah, kita langsung cari kata widely. Ketemu ya? Dia ada di tengah-tengah di baris kedua itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau soal most easily be replaced atau closest in meaning to atau synonym, itu bisa diartikan sinonimnya apa, persamaan katanya apa. Begitu teman-teman. And the same as number 3, the word band in line 4 is closest in meaning to. Di sini kita langsung ke baris nomor 4 dan cari kata band. Nah, kalau soalnya berupa vocabulary seperti ini, kita bisa baca konteks. Atau kalau kita memang tahu artinya, ya alhamdulillah begitu ya. Tapi terkadang kita perlu untuk membaca konteks untuk mengetahui yang dimaksud dari kata ini tuh apa. Gitu ya teman-teman. Next, number 4. According to the passage, before 1970, carbon tetrachloride was blank blank blank. Nah, kata saya tadi di awal, kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Di sini nomor 4, kita cukup cari kata kuncinya, lalu mata kita skim, bergerak cepat seperti kilat gitu ya. Kita langsung cari kata atau kata kunci yang ada di soal, itu kita bawa ke dalam teks. Kata kuncinya contoh itu ada angka 1970. Nah, itu ada di paragraf kedua ya teman-teman. Jadi kita cari jawabannya di sekitar angka 1970 itulah. Maksudnya apa sih? Nah, jadi yang ada di situ di dalam teks kita cari apakah jawabannya
A, B, C, atau D. Oke teman-teman, biasanya nih kalau soal reading comprehension, apa yang ditanya insya Allah tuh jawabannya pasti ada di dalam teks. Begitu teman-teman. So, jangan terlalu pusing di awal karena kita melihat teksnya panjang seperti koran, kemudian tulisannya kecil-kecil begitu ya, terdiri dari banyak paragraf. Nah, nggak usah pusing terlebih dahulu karena kita mindsetkan bahwa jawaban dari reading comprehension itu insya Allah ada di dalam teks gitu ya teman-teman. Next for number 5, it is stated in the passage that when carbon tetrachloride is heated it becomes blank blank blank. Nah di sini kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ada kata carbon tetrachloride, ada heated. Kita cari tetrachloride is heated. Ada di baris kemana? Nah, baris yang mana? Itu ada di paragraf kedua ya teman-teman, itu baris ke 8. Kalau dari total semuanya itu di baris ke 8. It becomes, itu di teksnya it changes. It changes. Nah, change sama becomes itu sinonim. Jadi silakan diteruskan jawabannya itu apa. Gitu ya teman-teman. Dan terkadang jawabannya itu kalaupun tidak ada di dalam teks itu biasanya sinonimnya. Ya sama saja, berarti kan jawabannya itu pasti ada di dalam teks. Itu ya teman-teman. Number 6, number 7 itu sama cara menjawabnya seperti number 2 and 3 tadi. Gitu. And number 8 itu juga kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah US government. Ya. US government itu sama dengan United States. Nah, di situ kalau infer itu seperti menarik kesimpulan. Gitu. Itu ada di paragraf 1 atau 2 yang terkait dengan government. Teman-teman menemui kata government, kalau tidak United States itu juga sudah mewakili government maksudnya. Silakan dicari di sekitar situ paragraf kedua ya teman-teman. Alright, and number 9, the paragraph following the passage most likely discusses blank blank blank. Untuk pertanyaan nomor 9, follow akun saya ya. Apa tuh berarti follow? Follow itu ikuti, mengikuti. Jadi pertanyaannya maksudnya adalah paragraf yang mengikuti teks ini atau paragraf setelah paragraf terakhir di dalam teks ini kira-kira mostly likely kemungkinan itu membahas apa ya? Jadi cara menjawabnya kita baca kalimat terakhir di paragraf paling terakhir. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Ini pertanyaan nomor 1 sampai 9. Kita lihat pertanyaan number 10 to 19. Okay, here the text is longer. For number 10, the paragraph preceding this passage most likely discusses blank blank blank. Kalau yang soal nomor 9 tadi itu paragraph following. Kalau paragraph preceding, pre, berarti dia paragraf yang mendahului. Yang paragraf, kalau ada paragraf lagi nih sebelum teks ini, itu kira-kira bahas apa? Nah, itu cara melihatnya. Cukup kita melihat kalimat pertama dari paragraf pertama. Di situ ada kata the next artist in the survey of American artists. Jadi kira-kira kalau ada kata the next artis selanjutnya, berarti sebelumnya ngomongin apa? Ya, ngomongin artis lah ya. Artis apa? Nah, silakan. Di situ ada pilihan A, B, C, D yang ngomongin artis yang mana dan artis apa. Bisa ditemukan ya. Okay, now number 11. Which of the following best describes the information in the passage? Nah, di sini cara menjawabnya adalah kita pilih A, B, C, D yang ada di dalam teks. Ya, yang ada di dalam teks itulah yang kita pilihkan ya. Kalau yang nggak ada, teman-teman eliminasi. Teman-teman kasih tanda, teman-teman pikirkan, oh ini enggak. Yang ada di dalam teks, jadi mata kita seperti bergerak cepat. Nah, itulah kalau yang ada di dalam teks itulah jawabannya, ya. Yang enggak ada dieliminasi, yang ada itulah jawabannya. Gitu. Jadi mata kita di situ seperti nomor A. Several artists are presented. Nah, nomor 11 itu beberapa artis disajikan.
Kira-kira ada beberapa artis nggak yang disajikan? Atau yang B, one artist live, satu artis saja bukan yang disajikan. Atau yang C, various paintings, ngomongin paintings bukan. Are contrasted, berarti ada beberapa painting yang itu bertolak belakang, ngomongin itu enggak. Atau ngomongin Whistler's family, yang mana? Jadi mata kita bisa bergerak cepat ya untuk mencari informasi ini. Yang enggak ada kita eliminasi, yang ada itu jawabannya. And number 12, itu ada Whistler is considered an American artist because. Kata kuncinya adalah Whistler, kemudian American artist, ada because. Itu kita cari dengan skim, dengan menggerakkan mata kita dengan cepat untuk mencari informasi ini. Itu langsung muncul tuh teman-teman di awal, ya kan? Number 13 itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, inline 2 berarti mata kita langsung bergerak ke inline 2, baris kedua. Kita cari kata majority. Nah, kita lihat kira-kira sinonimnya apa ya? Kita bisa baca konteks di situ ya, teman-teman. Next, number 14. It is implied in the passage that Whistler's family was. Kata kuncinya adalah Whistler's family. Kita baca, kita lihat, kemudian kita baca terkait dengan Whistler's family. Number 15 itu sama dengan number 13. Begitupun number 16 and 17. Kalau number 18, which of the following is not true according to the passage. Berarti kalau nomor 18 itu dibesarkan ya tulisannya, ada kata not. Not tidak, true tidak benar. Berarti 3 pilihannya itu benar. Satunya itu tidak benar. Yang mana? Caranya yang benar berarti kita boleh kasih tanda di pikiran kita ya. Kita lihat yang A, Whistler worked with a variety of art forms. Ada nggak di dalam teks? Kalau ada, berarti bukan itu. Yang B, kita baca juga, C juga, D juga. Yang nggak ada di dalam teks, itulah jawabannya. And then, number 19. Where in the passage does the author mention the types of artwork that Whistler was involved in? Jadi di sini kata kuncinya yaitu types of artwork that Whistler was involved in. Artwork atau hasil karya seni ya. Yang dimana di baris keberapa yang ngomongin tentang ini? Kita lihat line 1 sampai line 3. Ada nggak ngomongin dari types of artwork? Artwork dari Whistler. Line 4 to 5 ada nggak? Kita lihat yang ada ngomongin tentang types of artwork dari Whistler, itulah jawabannya. Gitu ya teman-teman. Number 20. Which of the following is the best title for this passage? Jadi nomor 20 ini seperti cara mencari main idea tadi ya teman-teman. Kita cukup bisa melihat kalimat awal dari setiap paragraf. Yang muncul, yang kata-katanya sering muncul, itulah jawabannya. Gitu ya teman-teman. And number 21, the expression next eye in line 1 most probably refers to. Jadi kita langsung lihat ke line 1, ada tulisan next eye, refers to. Kalau ada kata-kata refers to, reference maksudnya itu adalah next eye itu ditujukan itu sebenarnya untuk apa atau untuk siapa. Nah, di situ jawabannya itu biasanya tertuju kepada kata benda, bisa berupa orang atau benda ya, yang ada di sekitaran kalimat itulah, yang ada di sekitaran kalimat yang mengandung vocab yang ditanyakan, yaitu next eye. Kalau ada kata-kata refers to. Dan untuk refers to ini biasanya juga yang ditanyakan terkait dengan pronoun atau kata ganti. Contoh ada it refers to apa, he refers to siapa, begitu teman-teman. Jadi kita lihat dia ada di baris keberapa, kita baca di mana vocabnya itu berada. Nah, sekitaran situlah maksud biasanya jawabannya. Kalimat sebelumnya atau kalimat itu sendiri. Gitu ya teman-teman.
And number 22, according to the passage, the distances between the stars and earth are blank blank blank. Kata kuncinya adalah distances between stars and earth. Nah, di situ insya Allah ada ya di paragraf 1 atau 2. Silakan teman-teman lihat. Itu insya Allah ada jawabannya ya. Next, number 23. Inline 5. Mata kita langsung bergerak ke inline 5. Kemudian ada kata perceptible. Nah, itu apa tuh kira-kira sinonimnya? Gitu ya teman-teman. The same as number 24. Sama seperti nomor 24 juga begitu. And then for number 25, 25, the passage states that in 200 years, Bernard's star can move blank blank blank. Kita lihat tulisan 200 years. Langsung ketemu ya di paragraf kedua. Nah, itu apa tuh? Itu ada jawabannya di situ insya Allah ya teman-teman. Jadi mata kita bergerak cepat. And number 26, the passage implies that from Earth it appears that the planets blank blank blank. Kita lihat lagi kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ya, it appears that the planets. Jadi planetsnya yang appear ya. Begitu, coba dilihat ada di paragraf 1 or 2. Kita cocokkan yang ada itu di dalam teks itu yang A, B, C atau D, gitu ya teman-teman. And number 26 the same as number 21, 23 and 24. And number 28 sebelumnya juga sudah saya jelaskan, which of the following is not true. Jadi kita pilih A, B, C, D. Yang ada berarti bukan itu jawabannya, karena pertanyaannya adalah yang not true, berarti yang nggak ada di dalam teks. And number 29, the paragraph following the passage most probably discusses. Follow berarti mengikuti, berarti paragrafnya itu setelahnya kira-kira ngomongin apa. Caranya tadi yaitu kita baca saja kalimat terakhir di paragraf tersebut. Di paragraf paling terakhir gitu ya, kalimat terakhir, paragraf terakhir. And number 30, this passage will most probably be assigned reading in which course. Jadi kalau ada teks seperti ini, itu kira-kira itu di mata pelajaran atau mata kuliah apa, di subjek apa. Ada ngomong tentang star, ada ngomong tentang sun, earth, planet gitu ya. Itu astrology, astronomy or geography. Oke, gitu ya teman-teman. That's all for the explanations. You may practice, you may answer these questions, and then please comment if you want to comment in the comment. And then for the students who are my students, you may send your answers to me. Okay, good luck. Thank you for your nice attention, and wassalamualaikum. Thanks for watching. Semoga bermanfaat, and remember to like, comment, share, and subscribe this video, dan nyalakan lonceng notifikasi.